Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dan Jori Talk Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 27 November 2022, jam 6 pagi, kita mendengarkan khotbah seperti biasanya. Nah Bapak Ibu, dalam khotbah ini kita bicara mengenai hal-hal penting yang ada dalam kitab Yosua terkait dengan perlindungan hidup Anda dan saya. Nah Bapak Ibu, jangan lupa 27 November 2022, jam 6 pagi, kita bertemu bersama-sama. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna juga Talk Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, pada hari Kamis seperti biasa kita sudah mengalami yang namanya pengajaran-pengajaran, dan saya berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan pengertian supaya iman kita semakin bertumbuh. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sudah memberikan daya, doa, dan dana bagi kami. Saya tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu, tapi biarlah Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Pemurah itu memberikan berkatnya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga dipenuhilah Bapak Ibu dengan kelimpahan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ikut Tuhan tidak pernah bisa cukup. Kita terus mengejar Tuhan sebab apa yang kita lakukan sekarang berguna bagi kita masa depan. Preparation today, eternity tomorrow. Itu adalah prinsip kita yang kita bisa ikuti dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom, Aruna Jogi Talk Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, Anda pernah melihat bahwa Salomo dalam kitab Pengkhotbah pernah mengatakan bahwa di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Bahwa sesuatu di bawah kolong langit ini tidak pernah ada yang baru. Sesuatu yang pernah ada, dulunya pernah ada. Jadi kita mengerti bahwa semua yang ada di muka bumi ini sudah pernah tertulis dalam firman Tuhan. Nah, saudara saya Tuhan, bukankah kita melihat ini sebagai sebuah kepastian? Bukankah kita melihat ini sebagai sebuah kejadian yang terbiasa hari-hari saja? Tapi firman Tuhan selalu ingat untuk mengacu ini berkali-kali. Saya ambil sebuah contoh Bapak Ibu. Anda pernah melihat yang namanya Taman Firdaus. Sebuah taman yang besar, di situ ada 4 aliran sungai, Pison, Gihon, juga Tigris dan Efrat. Di tengah-tengah dari taman itu ada pohon kehidupan. Nah, tetapi Tuhan berkata, engkau boleh makan buahnya dengan bebas, engkau boleh mengambil apapun di situ, dan semuanya free, semuanya gratis. Berapapun engkau butuh, engkau boleh memakannya. Tapi ingat, kata Tuhan, satu yang tidak boleh engkau makan, yang tidak boleh engkau pegang adalah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, cerita itu kemudian berhenti sampai situ, dan kemudian Anda tahu kisah belakangnya bahwa Hawa diciptakan bersama dengan Adam, dan Hawa berdosa, Adam ikut berdosa, dan mereka jatuh dalam dosa yang kemudian menjadikan kita di muka bumi ini menjadi terhilang. Nah, Bapak Ibu, kisahnya Anda sudah tahu semua, bahwa kehidupan manusia menjadi berbeda sampai Tuhan datang memulihkan mereka lagi. Dan kemudian Tuhan harus menebus manusia, digantung di kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, sudah lunas, dan hari itu barang siapa menerima dia menjadi Tuhan dan Raja, hidupnya diselamatkan. Saudara saya Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, ada hal yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Kenapa Tuhan Yesus harus disalib di kayu? Itu ada 2 hal yang berbeda, di salibnya, yang kedua di kayunya. Kenapa harus menggunakan hal itu? Kenapa tidak dibunuh saja dengan cara dilempari batu atau segala macam? Kenapa orang Romawi harus memikirkan
Atau mungkin hari itu mereka sedang melakukan firman Tuhan ya. Mereka sedang berkata, salibkan dia. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa Adam dan Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, saudara Tuhan, firman Tuhan datang dalam kitab PL yang ada di kitab Genesis, Kejadian, bahwa Adam itu berdosa dan jatuh dalam dosa, dalam kehilangan kemuliaan Tuhan dan tidak bersama dengan Tuhan, dan kematian yang kekal dia alami semuanya. Satu hal yang terjadi bahwa Adam jatuh karena dia memakan buah. Buah dihasilkan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara Tuhan, ini adalah sebuah hal yang penting bahwa Adam jatuh dari makan buah, buah berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon itu adalah kayu. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan Yesus harus memakai kayu yang sama, supaya manusia di muka bumi ini boleh terima keselamatan. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat Tuhan digantung di kayu salib? Dia membatalkan segala kutuk. Dalam hidupnya, dia membatalkan segala sakit, penyakit. Dalam kehidupannya, dia berkata, barang siapa menerima dia, akan beroleh selamat. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Alkitab berkata dalam 1 Petrus kedua, ayat 24. 1 Petrus 2:24, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, kenapa firman Tuhan berkata bahwa harus di kayu salib? Ada hal yang menarik soal kayu salib. Kita buka sebentar kitab di Galatia. Kita melihat Galatia 3, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, firman Tuhan dari dua ayat ini dengan jelas mengatakan kenapa harus pakai kayu. Saudara Tuhan, Adam jatuh karena kayu. Memang ada buah yang dia makan, dan buah dari sebuah pohon dari kayu. Nah, firman Tuhan berkata dalam kenapa Tuhan Yesus bisa menebus kita? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus menebus kita dari kayu salib. Kayu yang pertama yang menyebabkan Adam jatuh. Kayu yang kedua yang mengangkat kita dari kematian dalam kehidupan yang kekal. Yang satu, kayu yang pertama membuat orang binasa. Kayu yang kedua membuat orang hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah sebuah hal yang penting. Kenapa Tuhan tidak, tanda kutip, adalah bermaksud. Kenapa Tuhan tidak berkreatif, tanda kutip ya, menggunakan hal-hal yang lain. Tidak. Tuhan menggunakan kayu. Adam jatuh karena hasil dari kayu. Hasil dari kayu itu yang membuatkan manusia akan mendapatkan kehidupan. Yang pertama, nuansanya adalah kematian. Yang kedua, nuansanya kehidupan. Inilah bicara mengenai soal kayu di mata kita sekalian, Anda dan saya. Kayu yang pertama membawa kematian. Kayu yang kedua membawa kehidupan. Saudara Tuhan, Anda mengerti kisah ini adalah keselamatan bicara mengenai pembalikan keadaan. Kayu dengan kayu. Yang satu kematian, satu kehidupan. Itu adalah sebuah cara yang Tuhan pakai untuk menebus hidup Anda dan saya. Apa yang telah membuat Anda jatuh di masa lalu, akan Tuhan kembalikan di masa yang sekarang. Saudara Tuhan, ini adalah konsep yang Tuhan berikan kepada manusia untuk keselamatan dengan berjalan kembali mengambil bagian dari hal-hal yang terjadi pada saat kejatuhan manusia.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah hal yang indah sekali kita dapatkan, bahwa engkau terima keselamatan dan saya terima keselamatan. Keselamatan itu telah dijamin oleh Tuhan dan bisa membuat Anda untuk hidup sampai selama-lamanya. Jika Tuhan yang pertama menjadikan sebuah pohon pengetahuan yang jahat di tempat di taman, tapi yang kedua, Tuhan menjadikan kayu salib sebagai senter dari sebuah histori. Center dari kehidupan, di mana engkau dan saya bisa mengambil kembali kehidupan kita, karena Tuhan telah memberikannya kepada Anda dan saya. Bapak Ibu, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia menggunakan teknik yang sama, dia menggunakan cara yang sama, dengan menggunakan kebalikan dari cara itu. Itu sebabnya dia dikenal sebagai tokoh penebus umat manusia, Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.